Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini guys? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di dalam channel ini, di YouTube channel Dodizia tentunya, yang akan banyak membahas mengenai dunia kehumasan atau terkait juga dengan cara-cara atau tutorial tertentu yang mungkin kalian butuhkan. Kebanyakan juga kita akan membahas mengenai dunia terkait dengan dunia magang, praktik kerja lapangan, itu juga akan ada di sini. Nah guys, hari ini gue kedatangan seorang tamu nih, yang tentunya ada di samping gue nih, cewek cantik jelita nih, ya. Kita akan perkenalkan dirinya dulu ini, sebelum kita akan bicara mengenai praktik kerja lapangan atau magang yang sedang dijalani juga. Ya silakan. Halo semuanya, kenalin aku Melani Istica, boleh panggil Melan. Saat ini aku masih kuliah semester akhir, semester 8 di Undip, Universitas Diponegoro, jurusannya Bahasa Jepang. Nah, ini dia yang menarik, Bahasa Jepang. Nah, tapi ini kita langsung aja nih guys ya. Nah, ini Melan kan jurusannya itu Bahasa Jepang ya. Tapi yang untuk kalian ketahui, Melan itu sekarang magangnya atau praktik kerja lapangannya itu adalah sebagai seorang humas ya tentunya ya. Lebih spesifiknya adalah sebagai seorang konten kreator. Nah oke, kenapa nih Melan nih kira-kira tertarik dengan dunia humas? Oke, alasannya ada dua sih, ada dua poin. Yang pertama itu kenapa humas? Karena di sini aku suka banget berhubungan, maksudnya kayak dengan masyarakat kayak gitu, berkomunikasi dengan masyarakat, itu memberikan informasi ataupun apa yang mereka butuhkan gitu kepada masyarakat seperti itu. Nah poin keduanya yaitu passion aku itu seneng banget kalau misalnya udah bekerja di bidang digital atau yang saat ini dibilangnya itu sosial media kayak gitu. Oke, nah jadi sebenarnya ada kaitan ya ketika kamu kasih tahu terkait dengan bahasa Jepang, informasi-informasi itu dengan kehumasan yang sekarang kamu geluti gitu ya. Nah sekarang apa nih kira-kira nilainya? Yang positifnya nih dari dunia kehumasan ini yang bisa akhirnya kamu terapkan ke dalam prodi bahasa Jepang kamu nih? Di dalam prodi aku itu bukan belajar bahasanya aja ya, jadi bukan bahasa Jepang aja, tapi kebudayaannya juga. Jadi sebenarnya di prodi aku sendiri itu bukan sastra Jepang aja, tapi bahasa dan kebudayaan Jepang. Nama prodinya itu seperti itu. Nah, salah satu yang bisa diambil positifnya sama dengan humas itu, salah satunya adalah tadi budaya Jepangnya itu disiplin kayak gitu. Nah, itu bisa diterapkan juga di kehumasan di sini gitu. Oke, nah ini yang kita ambil poinnya. Jadi disiplin ya, disiplin itu sebenarnya bisa kalian terapkan ketika kalian juga masuk sebagai magang, praktik kerja lapangan. Di dunia kerja itu disiplin akan sangat dibutuhkan. Nah itu yang Melan coba ambil ya. Kalau sisi lainnya nih yang Melan ambil apa nih dari kehumasan yang kemudian bisa diterapkan di prodi bahasa Jepang? Oke, sisi lainnya mungkin karena di bahasa Jepang ini aku sering nyoba memberikan edukasi gitu ya, memberikan edukasi kepada masyarakat gitu, atau waktu di KKN juga sama aja kepada anak-anak waktu itu dengan memberikan edukasi seperti budaya Jepang dan juga mengajar bahasa-bahasa Jepangnya seperti itu. Oke, berarti pada saat kamu mengajar nih ilmu-ilmu yang juga ada dalam dunia kehumasan itu mungkin bisa kamu terapkan ya ketika saat belajar ya, bagaimana menginformasikan tadi begitu ya. Kemudian pakai cara-cara tertentu supaya lebih komunikatif gitu ya. Oke, nah yang menarik lagi nih, jadi Melan ini praktik kerja lapangan atau magangnya di sini itu adalah menjadi seorang konten kreator. Nah, kenapa Melan tertarik dengan menjadi konten kreator? Ini benar-benar berlawanan banget ya sama jurusan bahasa Jepangnya betul. Dengan konten kreator. Nah sebenarnya memang aku tuh udah passion banget di bidang sosial media, salah satunya itu ya konten kreator juga, karena udah bertahun-tahun terjun di bidang itu. Nah karena suka banget dari karena itu jadi pengen nyoba nih magang juga di bidang pastinya bidang sosial media kayak gitu. Nah sebelumnya ada pengalaman nggak sih sebenarnya nih Melan nih? Apakah memang sudah ahli nih begitu ya ngedit atau apa gitu? Selain tentunya pasti kan fasih ya dalam bahasa Jepang gitu, karena memang kuliahnya bahasa Jepang. Gimana nih Melan? Mungkin bisa cerita. Kalau untuk pengalaman pastinya ada. Untuk pengalaman salah satunya itu freelance itu. Freelance ya? Ya dari freelance itu
lebih ke konten juga sama, tapi untuk memberikannya itu memberikan konten-konten seperti bahasa Jepangnya seperti itu. Jadi ada kaitannya antara jurusan aku dengan passion aku sendiri, itu konten creator gitu. Oke. Nah ini kan sebagai konten kreatornya nih. Kira-kira tips dan triknya, sebenarnya susah atau enggak sih ini Lan ya sebagai seorang konten kreator ya, magangnya, PKL-nya gitu ya, sebagai orang konten kreator tuh susah atau enggak? Nah gitu. Kalau untuk susah atau enggaknya itu tergantung pribadi masing-masing. Mungkin kalau bagi aku sendiri mudah karena tadi udah aku jelasin juga, karena aku punya pengalaman di bidang itu dan sudah beberapa tahun memang terjun di bidang itu kayak gitu. Oke, berarti poin pentingnya juga ketika kalian ingin praktik kerja lapangan atau magang, mungkin ada berbagai pengalaman nih guys yang bisa kalian dapatkan di luar sana, itu bisa kalian terapkan di dunia magang atau praktik kerja lapangannya gitu. Jadi kalau kalian tadi misalnya punya passion di bidang apa, nggak apa-apa, kalian bawa aja ke tempat magang atau praktik kerja lapangan kalian bisa terapkan di sana, dan itu bisa jadi nilai tambah atau nilai lebih ketika kalian memang ingin masuk ya, coba ya di dunia kerja nantinya gitu. Oke, nah ini sekarang kita coba beralih nih sekarang ke kenapa sih Melanie awalnya suka atau ingin masuk ke bahasa Jepang gitu ya. Kan banyak nih teman-teman di sana mungkin yang ingin masuk ke prodi tertentu, program studi tertentu, tapi masih bingung kenapa sih gue pengen masuk di situ. Nah ini gara-gara apa sih Melan gitu? Sebenarnya karena apa? Gitu? Jadi ceritanya tuh dari tahun 2018 kan lulus kuliah ya. Nah dari situ ditolak semuanya dari SBMPTN atau UM. Nah terus dari gap year 1 tahun itu aku nyoba usaha lagi. Ternyata saat ingin memilih universitas dan jurusannya, aku menyadari kalau misalnya ternyata aku tuh kenapa nggak cari suatu hal yang berkaitan dengan aku sendiri gitu, kesukaan aku atau yang dekat dengan aku sendiri gitu ya. Salah satunya adalah bahasa Jepang. Nah sebelumnya itu karena aku sangat suka banget sama yang namanya lagu bahasa Jepang. Nah lagu bahasa Jepang guys nih ya. Mulai deh jadi untuk mencoba mengambil jurusan bahasa Jepang. Jadi karena suka awal dengan lagu Jepang, akhirnya tertarik ya gitu ya. Nah itu hal simpel ya, poin juga. Nah tadi sebelumnya kita ambil poinnya juga. Jadi Melanie sebenarnya sempat gagal gitu ya Lan ya, melalui beberapa ujian, sehingga tapi akhirnya berusaha terus, akhirnya masuk begitu ya, diterima ya di jurusan ini juga begitu ya. Nah itu dia guys, jadi kalian juga jangan pernah putus asa. Jadi apapun itu kalian coba berusaha keras dulu semampu kalian hingga akhirnya mungkin bisa sampai berhasil begitu. Nah kemudian nih Melan, ini kan tadi bahasa Jepang ya program studinya. Kira-kira nih kalau menurut Melan nih, dengan adanya praktik atau kerja lapangan dari magang yang berbeda jurusan nih, menurut Melan tuh akan seperti apa sih nantinya nih? Apakah bertambah pengalaman nantinya atau seperti gimana? Oke. Jadi selain kita kuliah aja, kita juga harus bisa mengeksplor ya. Nah makanya karena itu aku mencoba untuk mengeksplor lagi pengalaman, skill atau apapun yang bisa mendapatkan ilmu aku. Nah salah satunya adalah di bidang tadi sosial media atau content creator, apalagi di saat ini di generasi saat ini, Gen Z atau milenial itu sangat berhubungan banget sama yang namanya digital kayak gitu. Oke, berarti memang sebenarnya kalau kita praktik kerja lapangan atau magang di bidang yang berbeda itu akan banyak memberikan pengalaman-pengalaman baru, atau bahkan tadinya kamu sudah paham nih, nah jadi kamu malah tambah mahir gitu ya Melan ya. Oke. Nah oke, nih guys nih ya, sebelum menutup nih ya nanti video kita, kira-kira Melan, tips dan trik kamu nih ketika teman-teman di luar sana ingin magang atau praktik kerja lapangan walaupun berbeda bidang studi atau jurusan ya, gimana nih Melan? Oke. Untuk tipsnya mungkin intinya kalian nggak apa-apa banget beda bidang studi dengan bidang apa yang kalian lamar gitu, ke kerjaan atau magang kayak gitu, nggak apa-apa banget. Yang penting usaha kalian itu nomor satu banget, dan pastinya perluas lagi pengalaman dan skill-skillnya tentunya yang berhubungan dengan bidang yang nanti kamu lamar kayak gitu. Nah itu dia guys, jadi sebenarnya perbanyaklah pengalaman kalian dan asahlah skill kalian guys.
Oke, nah ini pasti pada penasaran juga tentunya. Ini kalau teman-teman di luar sana nih Melan ingin diskusi tentang bahasa Jepang, tentang magang atau praktek kerja lapangan, tentunya Melan pasti punya media sosial dong untuk apa ya sarana tadi ya untuk diskusi ya. Silakan Melan, mungkin ada Instagram, TikTok dan lain silakan. Siap. Kalau untuk Instagram boleh banget kalian di DM ke aku yaitu Mela Yustica, dan kalau misalnya kalian pengen lihat tentang konten-konten career update ataupun tentang magang dan lain sebagainya, tips kuliah, kalian bisa langsung kunjungi aja TikTok aku yaitu melan.space. Jadi langsung di situ aja. Oke, jadi nanti Instagram dan TikToknya Melan akan gua taruh di bawah sini ya. Kalian bisa langsung deh DM atau kalian komen di TikToknya Melan. Kalian tanya terkait hal apapun yang bisa kalian dapatkan pengalamannya gitu ya. Oke guys, itu dia tadi chit chat kita nih hari ini dengan Melan. Sebenarnya banyak insight-insight baru nih dari Melan yang bisa kita dapat, terutama tadi poin-poin pentingnya bagaimana juga sebenarnya sebuah kegagalan juga mungkin bisa kalian jangan sampai membuat kalian putus asa gitu ya, sampai kalian berhasil gitu. Oke guys, sampai ketemu lagi di video-video lainnya dengan mungkin pembicaraan juga terkait dengan magang atau praktek kerja lapangan yang lainnya juga. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Bye!